rekonstruksi, punya susunan acara, kita tidak tahu. Rilis pelaku yang sekarang saja tidak ada. Jadi waktu itu Beju sempat minta. Iya. Karena dong kasih beta nonton itu rekaman, memang beta sempat nonton. Tapi kami keluarga, terutama saya dari yang mencari semua saksi dan juga semua bukti. Selamat datang di Tamolog ID. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai keadilan untuk Delvi dan Lucky. Dan telah hadir bersama kita narasumber yaitu Om Polce dan juga Om Richard yang akan bersama-sama dengan kita untuk membahas lebih dalam lagi mengenai apa sebenarnya yang terjadi kepada Lucky dan Delvi dan juga bagaimana kronologi yang terjadi dan penyesuaiannya terhadap rekonstruksi yang pernah dilaksanakan sebelumnya serta kejanggalan apa yang terjadi selama rekonstruksi dan berbagai upaya yang dilakukan oleh keluarga. Tidak menunggu lama lagi, kita langsung membahasnya lebih dalam lagi di Tamolog ID. Halo Om Polce, Om Icat. Halo. Malam. Ya, mengenai rekonstruksi yang terjadi yang sudah dilakukan kemarin tanggal 13 Maret 2026 ya, sempat viral juga karena heboh karena keluarga masih protes tentang rekonstruksi yang terjadi itu katanya masih ada yang janggal nih Om. Nah, itu kenapa keluarga menolak rekonstruksi yang dilakukan baru-baru itu? Begini. Kejanggalan-kejanggalan yang didapat keluarga, yang pertama di TKP Indomaret. Nah, ada adegan yang direkonstruksi, 4 pelaku ini, yang 2 sudah ditahan, yang lain masih saksi, duduk sama-sama depan Indomaret. Datanglah 3 terduga pelaku dari atas yang dicekik, salah satu yang dicekik oleh Ray. Nah, di situ sedikit ada jeda waktu yang dimana 3 orang ini turun dan memberitahukan kepada saksi-saksi dan pelaku 2 yang sekarang ditahan itu, beta dicekik, beta karena pukul di atas. Yang menjadi keluarganya marah, kenapa dikasih tahu di depan, tapi direkonstruksi yang salah satu IS ini keluar dari belakang. Itu adegan yang direkonstruksi janggal. Bagaimana janggal? Tidak. RF ini bicara dan IS ini yang bangun. Tapi direkonstruksi IS jalan dari belakang. Itu bagi kami keluarga itu janggal pertama. Banyak kejanggalan. Makanya kami menentang sekali. Ditambah dengan saksi SD tidak dihadirkan. Saksi PG, NB, habis banyak saksi yang begitu tidak dihadirkan oleh penyidik Polda NTT khususnya Subdit 3 dan terlebih ini SD ini. SD ini saksi yang melakukan pemotongan. Nah, kami keluarga tidak memaksa dia untuk bercerita. Dia saja yang bercerita. Jadi, dan itulah mengapa kami sangat marah untuk rekonstruksi ini tidak boleh berlangsung. Karena rekonstruksi ini hanya rekonstruksi asal-asalan, tidak sesuai fakta yang real. Nah, sebelum rekonstruksi itu dilakukan, apakah pihak keluarga mendapatkan skenario dari pihak kepolisian terlebih dahulu, Om? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Apakah itu bentuk protes juga dari keluarga di saat rekonstruksi itu dilakukan? Kami keluarga tidak tahu tentang itu acara mereka gelar perkara tidak tahu tentang acara rekonstruksi punya susunan acara, kita tidak tahu. Tapi malam itu ada minta. Malam ada minta. Sebelum rekonstruksi itu. Ya, sebelum rekonstruksi itu ada malam, kan malam sebelum rekonstruksi kan ada konfrontir toh. Jadi malam itu ada minta. Tapi dari salah satu penyidik itu bilang nanti pagi baru kasih. Kembali ke Polda untuk sama-sama atau baru nanti dikasih. Tapi pagi justru dikasih. Tapi di waktu pagi itu keluarga pergi untuk minta. Kita kan bagi. Icat yang pergi, saya di TKP. Oh ya. Tapi memang dikasih. Ya, siap. Nah, waktu itu ketika tidak dikasih, respon dari keluarga ke mana? Apakah itu di situ langsung bentrok di situ atau ke mana? Itu sudah bentrok, karena kondisi juga hujan, karena
saksi SD ini sudah ada sama yang waktu itu dengan saksi RK ini sudah RK ada juga. sana ada. Jadi itu karena mereka sudah bilang cepat-cepat, makanya karena kondisi hujan juga toh, jadi Iya. naik mobil juga dengan hujan-hujan itu. Berarti dari pagi itu yang tanggal 13 habis dari kepolisian, dari keluarga juga sama-sama dengan kepolisian untuk lanjut sampai di Iya. rekonstruksi itu Ya, selesai. karena ada saksi yang dari keluarga. Ada Iya. 4 orang saksi dari keluarga yang duduk pada malam tanggal 9 2024. Duduk terakhir di situ saksi keluarga. Makanya kami mengantar. Jadi kita bagi tugas Icat ke Polda, saya dengan keluarga lain di TKP. Di TKP ya. Nah, setelah kebetulan itu kan kita lihat video-video yang beredar di sosial media, Om, yang waktu bentrok dari pihak keluarga dengan kepolisian itu kan di Jalan Timur Raya di atas sini ya. Samratulangi. Samratulangi, sorry, di Jalan Samratulangi di sini. Apakah setelah bentrok itu ada perbincangan lagi dari pihak kepolisian terhadap keluarga untuk membahas atau menjelaskan atau apa begitu? Kita besok paginya. Besok Besok pagi paginya. kita di Audiens. audiens dengan dokter forensik. Dengan pihak kepolisian juga. Kepolisian di Polda NTT. Apa saja yang dibahas, Om, kalau boleh tahu? Itu yang kadang-kadang sampai sekarang kami pihak keluarga bingung. Bingungnya ke mana? Waktu kami di atas, saya di sebelah Pak Dokter, di situ ada tunjukkan mata Delvi ada, gigi Delvi ada, hanya naik turun. Tapi tidak foto semua Tidak keseluruhan tubuh, wajah. keseluruhan wajah yang Ya. tidak. Jadi saya masih sempat bertanya, ini di peluka Pak Dokter? Iya, saya duduk kembali. Langgar setelah habis rekon, kita dipanggil lagi. Kita pikir kita keluarga diam karena ini sudah rekon habis. Nah, habis rekon kita keluarga dipanggil lagi untuk tanda tangan hasil otopsi Iya. di BAP. Di situ yang Ribut. ributnya karena apa? Gigi Delvi memang hilang. Di hasil forensik surat ada. Makanya kita tanda tangan. Iya. Lukik patah dada kiri ada di surat. Surat forensik itu Iya. menerangkan demikian ya. Delvi mata punya rongga mata Retak. ada. Yang kurangnya di mana? Tapi surat yang dong kasih ketong tanda tangan tuh Pertama tidak ada. senara tertera di dalam. Oke. Jadi ada dua surat yang Satu dikasih. saja. Satu saja. Iya. Tapi yang pertama tidak ada. Tidak ada. Makanya kami keluarga menolak. Tapi sebelum tanda tangan kan Harus dibaca. dong kasih ketong baca. Iya. Tapi yang surat forensik tuh soalnya dikasih ketong lihat. Iya, iya. Jadi setelah baca itu surat yang ketong mau tanda tangan, setelah dibaca tapi ada beberapa yang soalnya tercantum di dalam. Iya. Jadi ketong tolak itu soalnya mau tanda tangan. Jadi karena soalnya mau tanda tangan, dari penyidik kasih keluarlah itu surat forensik. Jadi itu surat forensik ketong baca. Ya. Baca dan memang ada, karena yang di surat yang dong kasih ketong tanda tangan tuh yang rusuk dong cuma tulis itu beberapa saja. Tapi yang di surat forensik itu tertera di situ 4 patah. Terus dia punya yang Dada Tulang kiri. dada. ya bagian belikat nih Iya. memang patah. Tapi yang di surat yang mau kasih ketong tanda tangan tuh sana ada. Sana ada. Jadi ketong ribet itu terus yang di Delvi. Delvi punya juga mata dia punya rongga tuh itu retak. Terus dia punya gigi juga sana ada. Tapi yang di surat itu memang sana ada. Jadi dong sempat ketik ulang Ketik surat. ulang lagi. Jadi Jadi surat dibuat ulang. di waktu itu karena keluarga protes Iya. akhirnya Surat dibuat dibuat ulang. ulang. Iya. Sesuai dengan petunjuk forensik. Sesuai dengan petunjuk. Kok bisa ya? Itulah hidup. Ini bisa menjadi sebuah catatan ya. Dalam rekonstruksi juga selain kejanggalan tadi mengenai surat yang tadi Om Itu cerita. setelah rekonstruksi. Setelah Nah, rekonstruksi. kalau sebelum rekonstruksi kita masih iya saja. Karena kita sudah bertemu dengan dokter forensik. Iya. Besoknya rekonstruksi. Kelanjutan rekonstruksi. Jadi kita iya saja. Tapi waktu hasil otopsi yang dilakukan Februari kemarin, Ya. hasil otopsi keluarga juga sudah terima kan? Kita tidak terima karena itu mungkin dokumen negara. Tapi kita masuk di dalam dan Pak Dokter bicara.
Ya. Saksi keluarga ada masuk di dalam. Setiap keluarga isi dua-dua. Di Lucky punya bahkan hampir banyak keluarga yang masuk. Iya, iya. Dan kita melihat sendiri. Tapi memang sesuai dengan surat yang dibuat ulang itu ya. Ya, sesuai dengan Sesuai. surat yang dibuat ulang. Kita kembali lagi Om, dalam rekonstruksi itu kan katanya tidak ada parang dan balok dalam rekonstruksi yang terjadi itu. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwa kalau yang tadi Om Nun cerita tulang patah, pastinya kan ada alat yang digunakan gitu. Dan salah satu bukti yang kuat itu adalah parang dan balok. Nah, itu kenapa bisa barang bukti yang penting itu tidak ada saat rekonstruksi? Ada, maksudnya barang bukti itu ada, tapi tidak dipergunakan. Tidak dipergunakan. Oh ya. Tapi hanya dibuang setelah kematian Delvi dan Lucky. Dalam rekonstruksi itu. Rekonstruksi di depan Dutalia. Oh iya. Itu titik terakhir. Kalau dia tidak pergunakan, bikin apa buang, harus dipakai untuk rekonstruksi. Berarti keluarga juga protes tentang hal itu. Kita tidak protes, kita lihat saja. Karena memang sudah permainan oknum-oknum polisi mau protes sampai kita bagaimanapun tidak bisa. Kok itu wewenang mereka yang tulis penyelidikan. Iya, betul-betul. Nah, tentang alat bukti yang hilang atau yang tidak digunakan, apakah ini menunjukkan kelalaian atau dugaan dari pihak keluarga nih? Menduga apakah ini ada dugaan upaya penghilangan barang bukti? Apalagi Om Polce dan Om Icat ini termasuk orang yang mengumpulkan bukti dan mengumpulkan saksi dari pihak keluarga. Nah, memang itu bukan upaya memang menyembunyikan atau menghilangkan suatu kebenaran. Ini kebenaran. Oknum-oknum penyidik ini membuat, menghilangkan, mengurangi. Kami keluarga bisa apa? Kami keluarga merasa korban dan kami masyarakat, mitra polisi. Kami membantu dengan segala macam usaha. Mungkin juga mereka juga tidak tahu berapa sumber daya kami yang keluar untuk mencari saksi-saksi ini. Tapi kalau dihilangkan ya itu wewenang mereka untuk kehilangan. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Betul. Nah, juga ada salah satu juga nih yang janggal dalam rekonstruksi. Itu ada tentang saksi yang tidak didatangkan. Dalam hal ini saksi SD, ya, yang tidak dipakai dalam proses penyidikan juga. Padahal kesaksiannya itu sangat penting dan mengungkapkan kronologi itu. Bagaimana dari pihak keluarga? Mungkin Om berdua bagaimana bisa untuk mendesak pihak penyidik untuk bisa mendatangkan saksi-saksi ini, saksi yang penting ini. Kalau untuk saksi itu kotong coba desak dari malam. Iya. Malam itu kan kotong bilang ya kalau bisa kotong harapan tuh saksi dong yang pergi konfrontir tuh dong ditahan toh, supaya karena dong yang jadi saksi yang SD ini Iya. sama RK ini dong kan hidup di, ya kalau bilang kan dong dunia malam. Iya. Jadi menjadi itu saksi itu kotong harapan dari polisi waktu dong konfrontir tuh kotong minta supaya dong ditahan dulu toh, biar besok kotong depo rekon tuh berjalan dengan baik. Tapi yang kotong lihat tuh kan rekon saksi son ada. Tapi yang pagi itu sempat beta di situ. Iya. Jadi beta sempat tanya dengan salah satu penyidik. Iya. Jadi dia bilang, "Pak, kenapa saksi SD sama RK son ada?" Dia bilang, "Itu kakak, kami sudah telepon tapi nomor sudah tidak aktif." Berarti saksi itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tidak ditahan Memang sama tidak sekali. ditahan. Oh iya. Jadi dia bilang nomornya sudah tidak aktif. Jadi sempat masih bilang di beta, bilang, "Ih, coba tadi malam kotong tahan dong, bay." Tapi beta dalam hati kan itu kan bosan punya wewenang, kotong sonat di situ. Iya. Jadi kalau yang saksi sonat dihadirkan tuh ya dengan video yang beredar juga beta rasa memang ada sedikit permainan di dalam gitu. Iya, karena ada beberapa video-video pengakuan daripada Sari yang sudah beredar, ya, dan itu menggambarkan tentang kronologi yang terjadi terhadap Lucky dan Delvi. Harusnya itu menjadi bukti yang sangat kuat ya. Dan dari pengakuan SD itu memberikan keterangan yang berubah-ubah, ya kan? Yang katanya yang sebelumnya dari pihak keluarga juga ketika didatangkan di Tamolok, mama dan bapak daripada kedua korban
itu juga menyatakan hal yang sama, bahwa SD ini dia memberikan kesaksian yang berubah-ubah ketika di kepolisian. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini sudah diperiksa ulang oleh pihak kepolisian? Sejauh yang Om Don tahu. Begini, kami pihak keluarga SD ini khususnya deh, terserah dia mau membolak-balik ke dia punya keterangan, terserah itu karena urusan SD. Yang menjadi pertanyaan kami, sampai sebelum pra-rekonstruksi tanggal 30 Agustus Iya. 2025, kami keluarga tidak pernah tahu posisi jenazah, posisi penemuan jenazah Lucky dan Delvi. Tapi penyidik harus bisa melihat itu. Ini kacamata kami masyarakat biasa. SD mengaku di keluarga dengan sedetail mungkin tanggal 19 April 2025. Di pengakuan SD ini dia sudah bisa melihat posisi Lucky bagaimana, posisi jenazah Delvi bagaimana. Iya. Ya, kalau persesuaiannya, penemuan jenazah Lucky dan Delvi kan sama seperti pengakuan SD. Persis. Persis. Sedangkan di rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik dan kejaksaan kemarin, itu kan ada 3 versi berbeda penemuan jenazah terkait Lucky jatuh dan Delvi, versi pelaku sekarang, versi saksi yang mengajar nomor 2, dan versi penemuan jenazah. Dan kalau penemuan jenazah itu ditemukan oleh beberapa orang, kami juga kurang tahu, tapi oleh pihak Lantas Polresta Kupang Kota. Dan kami keluarga tidak hanya tahu penemuan jenazah, tidak pernah tahu posisi jenazah bagaimana. Sampai di pra-rekonstruksi baru kami tahu. SD ini sudah bercerita sedetail di tanggal 19. Tapi kenapa pihak penyidik ragu? Kan sesuai dengan penemuan jenazah. Bahwa Lucky di atas trotoar, kepala di bawah. Kenapa Lucky di bawah trotoar? Sudah diterangkan SD. Kenapa Delvi sampai pindah begitu? Sudah diterangkan SD. Dilanjutkan dengan Anggi. Apalagi? Anggi sekitar 1 minggu setelah tanggal 19, sekitar April Maret lah. Anggi diambil keterangan. Itu pun mereka tahu penemuan jenazah ini. Kan ini penemuan jenazah. Kalau 2 orang ini, Vicky dan Jevan, posisi jenazahnya di bawah, direkonstruksi di jalan raya, berarti Delvi dan Lucky belum mati. Siapa yang bunuh Delvi dan Lucky? Kan dia di bawah jalan raya. Kalau langsung mati, ke mana aku bisa naik di atas? Kan penemuan jenazah. Ini hal yang kita keluarga sudah memberikan semua. Kenapa pihak penyidik harus kurang kurang peka dengan keterangan itu? Kalau kita keluarga yang ketemu jenazah, mungkin kita yang rubah. Kan kita ketemu jenazah saja di kamar mayat jam 10 pagi atau jam 11, jam 10, 11 lah. Ditelepon oleh kepolisian waktu itu? Tidak. Itu beta dapat info. Tapi dapat Richard info dari teman juga itu. Tapi yang info ketong juga itu salah satu tahanan Polisi lantas. Oh ya. Ya bes itu kan dia yang informasi ke ketong begitu. Pas tahu kalau Lucky dan Ya, Delvi. karena waktu itu dia yang salah satu, dia yang ada bersama-sama dengan Lantas untuk penemuan jenazah ini. penemuan jenazah. Iya. Jadi saat itulah baru diketahui kalau Delvi dan Lucky sudah di kamar mayat. Ya. Waktu itu. Nah, kita singgung sedikit. Di waktu itu, waktu Om Icat dan Om Polce ditelepon tentang keadaan Lucky dan Delvi di kamar mayat. Bagaimana keadaan mayat kedua ini? Entah itu mayatnya Delvi dan mayatnya Lucky. Bagaimana keadaan mereka? Tapi yang beta lihat cuman ini lukis ya. Iya, yang Om Icat. Itu kan dia punya kepala yang dari sini tuh. Jadi hanya cuman lihat di bagian atas. Tapi masih pakai pakaian. Jadi saya terlalu lihat semua. Tapi lihatnya di kepala sayang darah. Iya. Kalau Om Polce melihat Delvi? Beta lihat Delvi dan Lucky.
Iya. Nah, jadi waktu pindah dari oven Iya. kan mereka datang sebagai Mr. X jam 10 lewat sedikit baru tahu bahwa ini Delvi dan Lucky. Dipindahkan di ruang persiapan kamar mayat rumah sakit umum. Saya juga masuk. Disitulah saya melihat kedua anak kami ini hancur-hancuran. Celaka hancur-hancuran. Kita semua pernah celaka. Pernah jatuh motor, celaka mobil. Tapi hanya luka, kalau hanya luka hanya hitam sedikit saja di sini. Di lutut agak hitam sedikit. Kalau sampai kepala putus itu sudah di luar nalar itu. Kecelakaan model begitu. Jadi respon pertama waktu Om Icat dan juga Om Polce melihat keadaan mayat daripada Lucky dan Delvi, apakah itu langsung terfikirkan bahwa ini bukan laka lantas? Belum. Belum. Karena memang itu waktu itu ada lantas juga, dia memang dia tetap tekankan itu laka lantas tunggal. Tunggal. Iya. Ya. Belum. Sampai datangnya Sari ini. Belum. Itu langgar 3 hari, Kita update 2 hari. CCTV. Setelah Lucky dikubur, Iya. sorenya langsung dapat CCTV CCTV. itu baru kita tahu bahwa mereka dikejar. Nah itu baru 2 hari. Iya. Hitung 3 hari. Iya. Tapi CCTV kan masih ini baru 2 hari tuh, jadi belum bisa terhapus begitu tuh. Iya. Itu kan kita sempat bersama dengan lantas cek juga. Tapi yang naik pi atas cuma beta sendiri. Untuk ambil CCTV ini. Cuma Cek. cek Cek saja. saja. Karena beta kan bukan aparat atau sama iya. bisa ambil. Siap. Jadi waktu itu beta juga sempat minta. Iya. Karena dong kasih beta nonton itu rekaman. Memang beta sempat nonton. Tapi itu rekaman yang dong kasih juga sama seperti rekaman yang kotong dapat. Jadi beta sempat bilang, Pak, kalau rekaman ini kotong keluarga sudah ada. Beta butuh dia pun lanjutan. Tapi karena memang di situ tuh itu memang masih master karena itu kan dong tunjuk layar. Terus dia pun di sebelah kan ada receiver tuh. Jadi tapi dong yang tekan kasih beta tuh, klik kasih beta tuh di dia punya menit yang waktu kecelakaan saja. Kan ada menit-menit semua di situ. Iya. Dari sebelumnya tidak ditunjukkan. Sebelumnya tidak. Sebelum dan sesudah tidak Tidak ada. ditunjukkan. Jadi beta minta dia pun kelanjutan. Iya. Tapi di situ kan ada Aci pemilik toko. Jadi pemilik toko bilang karena suara APH nanti aparat, jadi nanti serahkannya via aparat. Gitu. Jadi kotong tahu si master CCTV itu sudah diambil, kan mungkin sudah diambil. Iya. Kotong kan sama-sama. Jadi bela langsung turun sama-sama. Jadi kotong tahu dong sudah dapat. Bukan mau menuduh, tapi memang kotong tahu saya sudah dapat karena kan naik sama-sama ke atas. Iya, karena bersama dengan polisi ini. Iya. Dan terakhir itu saat rekonstruksi, apakah itu CCTV-nya sudah Sampai sekarang CCTV jadi tidak alat ada. bukti? CCTV-nya tuh sampai di batas celaka. Habis tendang 2 motor lari. Itu sudah. Berarti sampai sekarang misteri CCTV ini belum bisa Sudah terungkap hilang. ya? Kenapa Om Polce berani bilang begitu? Ya memang karena kalau ada di lantas Polresta Kupang Kota mereka sudah kasih tahu. Saya juga mau masuk, tapi bilangnya sudah percaya kita polisi sudah. Di rumah besar itu yang di TKP, malah saya sempat terjadi pertengkaran dengan oknum lantas. Dia bilang kalau beta sudah bisa masuk, lu pastikan pasal mana yang beta langgar untuk beta masuk lihat. Hanya Om Pol percaya. Jadi sudah kota juga percaya karena ini polisi. Jadi kita mau bilang apa? Berarti video CCTV-nya ini sampai sekarang belum diketahui lagi kelanjutannya seperti Sudah apa ya? hilang di Masih telan menjadi waktu. sebuah pertanyaan, menjadi sebuah kejanggalan juga dalam kasus ini. Dan beberapa dugaan pelaku dan motif nih. Kan Om Icat dan juga Om Polce tentunya selama ini mengumpulkan bukti, mengumpulkan saksi dari pihak keluarga kan. Apakah sejauh ini sudah ditetapkan motif dari kasus ini? Itu kelebihan kasus Delvi dan Lucky. Rilis pelaku yang sekarang saja Iya. tidak ada. Tapi kan sudah ada 2 orang yang ditahan. Dua orang sudah pernah ditahan, tapi dirilis. belum dirilis. Tidak ada. Hmm. Karena tidak tahu motif. Mereka kalau mau bikin motif harus bikin skenario. Kalau mereka mau merubah skenario, dong rubah juga harus motif. Karena kita subvasi semua ini barang. Karena kami berdua Iya. yang jalan keliling cari semua. Sari itu dia datang, SD itu dia datang. Dari dia datang dia membuka semua tabir. Iya.
sebelum Desember dari Sebelum dia datang tuh dia sudah telepon memang. dia sudah telepon. Itu dia sudah telepon Richard yang sendiri yang menuju ke homestay Clarici untuk cerita dengan dia, baru dia membuka semua. Baru kita keluarga tahu. Karena kalau Sari tidak, SD ini tidak ada, kita keluarga juga tidak tahu. Karena CCTV tidak terang. Anak-anak ini juga kita tidak kenal. Iya. Betul. Yang disebutkan oleh SD sendiri itu ada berapa pelaku? Kalau boleh tahu Om. Banyak. Sebanyak apa? Bisa sampai belasan, 17, 18, 19. 19 Ya, orang. karena semua gonceng. Ada separuh yang SD ini tidak tahu. Tapi di rekonstruksi ada Mr. X. Ya. Mr. X-nya, Nah, itu yang menjadi kami keluarga lebih heran. ya. Rekonstruksi tapi pakai Mr. X. IS bawa Mr. X yang ke rumah. Ke mana? Saya bawa seorang yang tidak dikenal bawa ke rumah. Mr. X itu berapa orang kalau dalam rekonstruksi? Kita tidak tahu. Tapi yang disebutkan oleh SD, Mr. X itu sekitar 4 atau 6. Karena domba gonceng 3. Oh ya, begonceng 3, kalau 6 orang berarti 2 motor. Ya. 2 motor ya. Nah, terus lagi ini yang tentang sprindik baru dari penyidik Polda NTT itu Om. Ya. Bagaimana kelanjutannya? Sampai sekarang penyidik memberi keterangan kepada kami bahwa 2 tersangka sekarang ini naik dulu, baru diikuti dengan sprindik baru. Tapi dari semua pengakuan saksi-saksi, kalau hanya untuk yang 2 orang ini yang tidak melakukan pemotongan, pemukulan kepada Delvi dan Lucky, jangan jadikan pemberat untuk mereka. Ada yang 6 orang ini yang bersentuhan langsung dengan Delvi dan Lucky. Berarti 2 orang yang ditahan ini tidak bersentuhan langsung. Bersentuhan dengan motor, tapi buktinya penemuan jenazah salah. Kan jenazah yang ditemukan Fikram dan Jefan ini kan di bawah jalan. Iya. Sedangkan penemuan jenazah lewat Lucky dan Delvi dari polisi, kan Lucky di atas. Iya. Kan beda. Saksi SD, AM, penemuannya sama dengan penemuan polisi. Itu kurang di mana penyidik kurang percaya. Berarti menunggu dua orang ini Naik. kasusnya naik dulu, baru yang lain lagi bisa diselidiki. Mungkin. Jangan sampai masih mau sidang dulu, baru amar putusan keluar mereka ambil sebagai pembuktian lagi baru kasih naik. Mungkin 1 tahun lebih lagi. Lama sekali. Itu kelebihan karena dulu juga pernah begitu. Sprindik baru naik, tunggu Bajide mati dulu baru Ira Ua masuk. Itu hampir 1 tahun. Itu kan sama saja. Iya. Nah, dalam video pengakuan sempat disebutkan bahwa jenazah tuh sempat dibolak-balik Om. Ya, persesuaian kan. Iya, persesuaiannya itu. Nah, itu siapa yang melakukan tindakan tersebut? Itu yang melakukan tindakan tersebut ya ini AL, RF, yang itu Mr. X, yang kakak atau saudara dari AL ini. Bukan yang ditahan ini, bukan oleh yang 2 orang yang ditahan ini. Tidak. Tidak juga. Terus lagi ada yang katanya menendang korban. Ya, katanya si AL kalau tidak salah melihat V ini menendang. Iya. Ya. Dan kenapa sampai sekarang tidak ada kejelasan dalam berkas perkara tentang kejadian ini? Kurang tahu ya, buat berkas perkara ini penyidik Polda. Kalau saya yang jadi penyidik pasti masuk. Karena ikut serta. Karena itu penyidik Polda. Akhirnya kita keluarga yang semuanya notabene tidak sekolah hukum lebih pintar. Ini sudah 2 orang gonceng, 2 orang sentuh. Iya. Kejar mengejar di rekonstruksi ada. Kurang di mana untuk tangkap? Ini kejar orang temu mati. Nah, tadi Om sempat jelaskan kalau SD ini memberikan kesaksian ya tentang berapa banyak orang, berapa banyak pelaku yang terjadi waktu itu. Nah, beberapa nama seperti yang SD, PB, AM, AL, PG, NB, RK, dan IN disebut dalam berbagai keterangan. Nah, sejauh mana peran mereka sebenarnya dalam kejadian tersebut? Apakah masing-masing itu berperan untuk melakukan hal entah itu pemukulan atau apa begitu terhadap Lucky dan Delvi?
Kalau yang di kesaksian dari SD itu, Iya. kalau IS itu dia eksekusi. Dia eksekusi Delphi. Iya. Terus yang AL ini dia eksekusinya Lucky. Tapi dia eksekusinya itu di SD sebelum TKP. Mm-mm. Jadi setelah itu sampai di TKP itu baru yang lain eksekusi itu. Itu yang AL, RF, Iya. AM, terus SD termasuk dengan SD ini yang dia mengaku dia juga termasuk di dalam. Dia juga. salah satu, dia orang kedua yang eksekusi. Terus dengan ada yang Mr. X tuh Iya. sama AL tuh itu dong bagian Lucky. Setelah jatuh tuh dong di bagian Lucky. Jadi yang pengakuan SD yang bilang bolak-balik tuh Iya. sama dengan yang penemuan jenazah tuh. Berarti masing-masing berbagi peran. Ya. Mana yang bagian eksekusi Lucky, mana yang bagian Ya. eksekusi Delphi. Delphi. Apakah di seluruh ini yang sempat saya dengar juga, katanya dari pengejaran itu ada 5 titik, 5 atau 6 titik ya? Ya tapi yang dompak itu hanya beberapa. Dong karena SD dong ini dong sonde bergerak. Oh, ya. Waktu direkon tuh saksi dong sonde bergerak semua. Semuanya. Iya. Semua sonde bergerak. Semua hanya duduk. Makanya SD itu sonde dihadirkan tuh karena itu. Hmm. Waktu yang di prarekon PB sama NB ini ada. Ya. Tapi waktu rekon tuh dong sonde ada. Berarti dari pengejaran di Terminal Oibufu, dari Terminal Oibufu ya, itu sampai di Bukan dari Indomaret. Dari Indomaret. Dari Indomaret itu sampai di tempat penemuan Jenazah, mayat, ya. jenazah. Itu apakah semua orang ini berperan mengeksekusi sepanjang jalan itu? Tidak. Kalau yang dari kesaksian tuh cuma 7 orang, 8 orang. 8 orang. Iya. Karena ada beberapa tuh itu teman AL dan itu sudah dikenal oleh SD. SD. Mungkin Om bisa cerita sedikit kok bagaimana itu kejadian pengejaran dari Indomaret sampai terakhir penemuan jenazah itu, titik terakhir. Maunya apa saja yang terjadi? Ini mau versi yang mana? Karena rekonstruksi juga versi milik polisi, dia cerita bikin sendiri. Versi saksi Anggiri, AM, SD, IN, dengan RK ini versi lain. Jadi bocin ibu Versi saksi dulu. versi saksi. Iya. Tapi lebih enak versi penyidik. Versi saksi dulu, setelah itu versi penyidik. Beta bikin versi penyidik. Oke. Di versi penyidik, pengejaran ini mulai dari Indomaret. Dari Indomaret, saksi RF turun dan mengatakan, "Hue bisa tuh kena cekik." Disitulah IS ini bangun. Siapa yang cekik? Tunggu BP ambil parang. Menurut dia lari kaki. Iya. Kejanggalan pertama, ini langsung persesuaian dengan saksi. Iya. Ada mabuk nih lari kaki di atas jauh. Percaya? Saya tidak percaya. Sedangkan di situ banyak motor. IS ini punya 2 motor yang ditaruh di TKP. Kalau lari kaki sudah mungkin. Kejanggalan pertama. Ya, setelah itu, ini versi penyidik. Setelah parang datang, RF menelpon Delphi lewat messengers. Disahkan oleh saksi SD, RK, dan 2 orang yang sekarang jadi pelaku, Jevan dan Vicky. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi, HP milik Delphi sudah disita, HP milik Lucky sudah disita. Apakah setuju bukti? Tidak ada bukti. Sekelas Polda NTT, ini Mabes Polri, ini Indonesia, hanya mau cloning HP saja tidak bisa. Berarti sejauh ini belum tidak ada itu dilakukan bukti-bukti. Tidak ada bukti yang begitu. Itu. Setelah itu, karena apa? Kalau buka bukti itu, dengan sendirinya kita bisa membuka Delphi dan Lucky punya lini masa. Iya. Kita tahu alur mereka kejadian menuju kematian itu bagaimana. Kenapa mereka tidak buka? Tidak tahu. Hanya bilang tidak bisa buka, takut rusak. Ini Polda NTT. Berapa
berapa banyak kabupaten di sini. Iya. Kalau memang NTT sudah sanggup kirim pi Mabes Polri, itu hal yang biasa. Nah setelah itu Delvi dan Lucky turun dari Terminal Oibufu, rekonstruksi pertama. Iya. Sesampainya di situ, saksi AL ini langsung bilang, itu dong kejar. Dan semua bergerak. Menurut saksi, di rekonstruksi tidak ada yang bergerak. Yang bergerak hanya laki-laki. RF, IS, AL, yang sekarang tersangka 2, RF BL. dengan BL. Nah kalau mereka bergerak, di rekonstruksi penyidik, di Hyperstore, di situ saksi IS bergoncengan dengan RF melambung pelaku Vicky dan Jevan. Itu direkonstruksi. Iya. Yang menjadi lucu Baksoria. di Baksoria, RF sudah tunggu di sini. Asyik yang bergonceng dengan IS di yang sebelum ini apa? Hantu. Berarti tidak sesuai ya. Iya, tidak sesuai. Ini kan di sini ada kejar, saya bersama-sama dengan Icat lagi mengejar host. Iya. Habis itu adegan kedua Icat tunggu di depan. Asyik itu yang tadi saya gonceng Icat tuh apa? Setan. Setan. Ini kita memang orang bodoh. Ini kita omong versi penyidik saja. Setelah itu sampailah di TKP yang Alfamart. Alfamart. Di situ IS putar bawa parang dan balok. Yang menjadi pertanyaannya, kita kejar sama-sama dengan kondisi ada mabuk, kita hidup semua nih. Adrenalin ada tinggi dengan emosi yang begitu tinggi, putar gampang-gampang. Lurus ke bawah. Sudah mungkin. Iya. Sekarang saya ada kejar, ada susah-susah kejar dari atas. Gampang-gampang saya putar, karena putar yang siapa? Mr. X. Mr. X itu siapa? Ini pembunuhan, ini 2 nyawa pakai Mr. X ke mana? Itu kejanggalan-kejanggalan di luar sampai yang kita omong sampai TKP mati. Iya. Nanti di TKP mati lagi 3 kali penemuan jenazah versi beda-beda. Coba yang versi pertama, Om. Versi pertama polisi, ya itu berarti benar. Lantas Polresta Kupang Kota menemukan jenazah Delvi, posisi ke mana? Versi kedua, versi saksi AL BL. dengan BL ini. Versi ketiga pelaku. Yang mau dipakai untuk P21 versi yang mana? Kalau ada 3 versi berbeda. Berarti belum bisa ditentukan. Orang tahu. Nanti baru penyidik yang urus. Sekarang beta ketemukan penyidik. Kalau ketemu penyidik pasti bisa. Hanya sekarang kalau 3 penemuan jenazah begitu, mau bikin ke mana? Beta juga bingung. Berarti banyak sekali kejanggalan bahkan dalam rekonstruksi. Ya kalau sudah salah depu skenario di awal ya pasti harus rekonstruksi kasih salah. Ada juga kesaksian lain dari yang menyebutkan bahwa AL ini yang memotong Lucky. Ya. Bahkan ada saksi juga yaitu SD dan juga AN. Nah, kenapa informasi ini sudah diperdalam oleh kepolisian atau dalam penyelidikan? Sedangkan IS yang memukul Delvi saja itu diusut begitu. IS tidak diusut. Tidak juga. Tidak sampai di TKP mati. Di rekonstruksi penyidik IS tidak sampai rekonstruksi mati. IS pegang balok, pegang parang, tapi yang tadi seperti Om Paul bilang, Iya. di titik yang Alfamart, Dia itu sudah putar. IS sudah ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, Tapi IS itu muncul di titik terakhir. terikat terakhir Italia. Yang buang balok. barang bukti itu. Nah yang lucu. AL ini, kalau kita tadi bilang, kenapa polisi dari 2 saksi yang ya karena dari atas sudah tidak hilangkan mereka. Nah. Sudah hilangkan dari Indomaret, sudah hilangkan pelan-pelan kisi. Bagaimana kalau seandainya Hilang di atas. pakai itu parang, maka itu semua tuh batal. Jadi begitu. Ini semakin rumit ya. Kayaknya banyak sekali kejanggalan yang memang sejauh ini keluarga juga masih mengupayakan. Kalau pastinya.
penyidik yang mengambil ataupun di Lantas Polresta Kupang Kota yang mengambil semua saksi dan bukti, kami pasti kalah. Tapi kami keluarga, terutama saya dari yang mencari semua Saksi dan juga semua, bukti. tidak ada satupun dari mereka. Bahkan kita disuruh untuk antar surat Iya. karena mereka tidak sanggup cari RK, AM, SD. Itu kurang di mana? PB kalau sampai Kemana itu proses cari, tidak Om? dipakai polisi. PB. Tapi itu beta sempat tanya di penyidik, salah satu penyidik, karena saksi semua yang beta dapat kan Iya. beta langsung kirim. Bukti juga beta dapat, tapi beta langsung kirim semua. Tapi beta sebelum itu beta suruh pegang memang. Iya. Jadi beta dapat PB, beta konfirmasi ke penyidik. Terus setelah rekon, beta tanya, prarekon, bilang, Pak, kenapa saksi ini sudah dipanggil dan diperiksa? Terus dia menjawab, kalau ketemu pakai dong, SD sama RK saja, dokumen keterangan saja sudah seperti ini. Iya. Apalagi kalau ketemu pakai dong, otomatis dia kasus ini tambah melebar. Nah, ketemu mau cepat. Iya. Itu dokumen jawaban dari beta seperti itu. Dari kepolisian. Iya. Jadi dong sudah mau tambah saksi, nanti dia berlebar dari masalah lagi. Nah, ketika dari kepolisian omong begitu, kira-kira Om Icat dan Om Polce berhenti sampai di situ atau kemana? Tetap. Kau Ini tetap. ketemu anak. Kan belum ada putusan, yang lain belum dapat, belum sampai P21. Silakan. Kalau pihak penyidik mau membuang bola panas ini ke kejaksaan mau menerima, silakan. Tapi kita tidak pernah mundur. Iya. Oke, Om. Tadi ada sempat bahas tentang Om bilang kalau cari saksi ini sama kayak hantu, begitu ya. Nah, beta penasaran nih, kira-kira proses menemukan saksi, apalagi tadi bilang saksi itu dan bukti-bukti itu sangat banyak. Kira-kira kemana dia punya kronologi? Om dong menemukan dong. Ya karena dibilang hantu karena ketemu ketemu saksi ini di tengah malam. Tengah malam. Di jam, ya lewat dari jam 12. Itu baru ketemu bisa dapat dong. Iya. Itu yang saksi RK tuh itu beta dapat di BTN. Itu dengan jam 1 lewat. Jam 1 lewat di Jam 1 BTN. lewat, ya. Tapi itu tapi memang dia beta sendiri, tapi dia ada bersama dengan dia punya kumpulan-kumpulan laki-laki semua di situ. Laki-laki sekitar 7 orang gitu. Iya. Dia sendiri. Tapi beta belum tanya semua, beta cuma bilang kalau lu tahu ini kasus, bilang lu tahu kasus Lucky dan Delvi, dia bilang beta tahu. Tapi dia bilang dia dengar. Jadi beta sempat dekat-dekat dia, dia bilang kami yang lu tahu, besok lu mau bantu ketong keluarga, besok lu datang. Datang di beta bawa lu, ketong pergi di keluarga perempuan, lu mengaku pengakuan di situ. Jadi memang besoknya dia datang. RK ini. RK besoknya dia datang dan dia bercerita. Iya. Ya dari dia bercerita tuh, dari dia pun cerita ya ketemulah yang PB ini. Karena PB ini dia mantan pacar dan yang dia menggonceng. Jadi ketong sempat cari PB. PB ini ketong carinya di kabupaten. Iya. Dia di kabupaten, ketong dapat dia. Ketong dapat dia di kos dan yang antar ketong juga ini RK ini. RK juga yang antar. Dia yang antar. Karena ketong sontar dia pun kos. Iya. Kan dia RK yang tahu. Jadi RK bawa ketong pitanya. Ketong pitanya dia cerita, terus ada satu saksi lagi yang disebutkan oleh SD ini tuh. Itu yang NB. NB. Yang NB ini ketong yang P itu beta bersaudara ada berapa 4 orang dengan Delvi punya bapak. Jadi ketong P. Tapi ketong P NB ini di situ tuh ada semua rumpun keluarga. Iya. Itu rumpun keluarga semua ada di situ dan dia bercerita. Di depan semua keluarga. Iya. Dan itu ketong sudah ada paksaan karena ada pun keluarga dan dia bercerita di situ. Dan dia bercerita sama seperti yang SD ini cerita tapi sonde terlalu panjang. Tapi ada persesuaian di situ. Iya. Yang dia bercerita itu. Terus yang IN ini kita cari, tapi cari sonde dapat dia. Sampai sekarang. Dapat dia, tapi itu dia selang kayaknya bulan-bulan sekitar bulan kemarin ke tahun lalu. Ya, bulan kemarin. Itu baru ketong dapat sebelum rekon tuh Sudah dapat IN ini. Jadi IN pengakuan sama seperti RK karena IN ini digonceng oleh PB dan RK dong GTO.
dong di TKP itu. Dong ada di TKP itu. Iya. Jadi dong melihat sendiri. Jadi dia bercerita sesuai itu. Sama semua. Terus yang saksi yang lain tuh kotong sudah dapat. Sampai sekarang. Ya, maksudnya ada beberapa yang kotong sudah tahu tapi kotong belum terlalu dalami dong begitu. Oh ya. Terus yang SD pengakuan tuh ya itu kalau SD itu kotong dapat dia tuh kadang nanti harus kayak pakai Mm-mm. micet begitu Baru bisa ketemu baru bisa dia. dia. Kesoalnya nanti cara dia terlalu sangat susah. Berarti selama ini cara menjangkau dong nih harus lewat micet. Iya, Satu-satunya cara ya. Kalau dong punya nomor telepon, tadi kan sempat Om bilang waktu pagi sebelum rekonstruksi itu kan di kepolisian, polisi sempat telepon nomornya SD kan, dan itu masuk. Apakah waktu itu Om dong belum dapat dia punya nomor kah atau kemana? dia pinjam HP dan dong memang selama ini dong HP rental. Dong sudah pegang HP. Apakah semua saksi ini pakai HP rental kayak gitu kok? Kebanyakan. Kebanyakan ya. Selain yang laki-laki ya. Kalau saksi perempuan tuh itu kebanyakannya HP rental. Berarti satu-satunya akses itu hanya lewat Messengers. atau Messenger? Messengers, micet. Oh ya. Kalau mau dapat tengah malam micet. Karena dong susun pakai messengers lagi. Oh gitu. Jadi dong itu pinjam HP, pinjam siapa punya atau pinjam ada yang kasih rental, Iya. sewa. Jadi dia tuh hanya hafal di akun. Akun yang mereka hafal ini yang untuk micet ini. Jadi waktu SD ini dia datang mengaku, habis itu dia hilang. Iya. Dia datang tanggal 8 Desember via telepon, Icat pergi paginya di Clarici. Habis itu SD itu hilang. Hilangnya tuh berapa lama? Lama, 1 bulan lebih, habis Natal, habis tahun baru. Kita cari lagi, tidak dapat. Nanti dia datang kembali lagi. Dia datang sendiri tanpa ada yang Iya, SD kontak. ya, tapi waktu dia datang kali kedua tuh bahwa dia bercerita bahwa dia diancam. Dia diancam. Karena dia sudah bercerita di keluarga korban. Oh iya. Begitu. Karena dia memberikan pernyataan kepada keluarga korban, dia diancam. Ya. Tahu Kosonde itu siapa yang ancam? Ya sekarang yang pelaku utama Delvi dan Luki ini yang belum ditangkap. AL, RF, dengan BL ini. Nah itu dia diancamnya bagaimana? Apakah lewat chat atau didatangi langsung? SD ini dia anakan. Kalau di tim-tim mereka itu anakan. Dia punya bos gernya itu yang Tigan tadi disebutkan itu. Yang Jadi belum selalu ditangkap. bertemu. Jadi SD untuk mau bisa mencari tamu atau apa temong, nah yang kasih keluar Tiga ini. Nah, kenapa SD juga harus melaporkan kepada keluarga terkait kasus pembunuhan Delvi dan Luki ini? Karena dia sendiri merasa dipakai tenaganya di Atambua. Tanggal 8 itu SD datang mengaku itu karena dia jengkel dengan tim mereka, bosger mereka. Karena SD dipaksa untuk layani dengan harga hanya 150.000, tapi karena itu ada 2 orang, jadi dianggap saja itu 50. Nah, SD sendiri tidak dapat, itu uang semua dipakai untuk beli bensin datang kembali Kupang. Nah, setelah itu karena bayar rentalnya kurang, rental mobilnya kurang, HP-nya milik SD ini korban disita oleh pemilik rental karena terkait 1.800.000 sekian karena uang kurang. Iya. Nah, disitulah SD merasa bahwa beta yang selalu ditekan karena terkait kamu senang-senang, beta yang ditekan, beta yang korban. Makanya SD melaporkan kepada keluarga. Karena waktu itu mungkin SD mau melaporkan tujuan untuk mungkin dia mau membalas sakit hati kepada teman-temannya. Kayak gernya mereka, gernya dia ini. Yang notabene adalah pelaku Delvi dan Luki. Iya. Makanya SD bisa telepon ambil salah satu saksi, om bapak kecilnya Luki. Iya. Yang di Bali. Disambungkanlah ada Icat. Makanya Icat pergi pagi.
Jadi bisa menemukan SD ini. Ya, itu hanya temukan mungkin hanya 3 jam karena malam tidak cari susah lagi. Iya, betul. Cari SD susah. Buktinya waktu rekonstruksi juga SD tidak hadir ya. Ya. Tidak hadir. Tapi beredar satu video nih Om. Satu video yang dimana Sari itu membuat pernyataan bahwa di hari rekonstruksi itu dia dijemput oleh seorang oknum yang tidak dia kenali. Tapi tujuannya dia itu adalah mau menghadiri rekonstruksi itu. Tapi waktu dijemput ternyata tidak dibawa ke rekonstruksi. Itu kemana ceritanya Om? Itu waktu 2 hari setelah rekon, 2 hari, ya 2 hari. Mm-mm. Itu karena mungkin SD ini sudah terlalu terkenal. Jadi dia muncullah di terminal Oibufu. Iya. Jadi dari situ anak-anak dong dapat lihat dia. Mm-mm. Jadi sempat tanya mau pi mana. Mm-mm. Jadi dia bercerita kalau dia mau ke Polda. Dia mau ke Polda bertemu dengan penyidik. Jadi karena dari situ, karena mungkin anak Obufu dong berpikir dia sudah hadir di Iya. rekon. Jadi pikir dia lari, makanya dia telepon lah beta. Iya. Jadi beta bilang kalau begitu coba omong dengan dia kalau bisa ketemu beta. Beta cuma mau tahu saja waktu ya rekon tuh dia kemana. Iya. Jadi mintalah dia, mereka langsung bawa. Jadi salah satu Maxim bawa Ketemu Om Icat. ya bawa Di ke Sikumana. rumah Sikumana. Iya. Jadi di situ dia bercerita kalau memang dia dijemput. Mm-mm. Dia dijemput pagi. Iya. Dia dijemput dengan ada salah satu laki-laki yang jemput dia itu pakai motor Vino. Tapi dia sudah kenalin orang. Iya, iya. Jadi tapi laki-laki bilang jemput mau ke rekon. Iya. Jadi dia juga ikut karena dia bilang dia waktu sebelum itu kan dia sudah ditelepon oleh salah satu penyidik. Iya. Jadi bilangnya dia tunggu nanti dijemput. Nah jadi dia berpikirlah dia dijemput oleh laki-laki ini toh. Mm. Karena dia sudah pegang HP. Iya. Yang dia pakai HP untuk ditelepon ini dia teman. Mm. Jadi setelah itu dia dibawa. Tapi dia bilangnya dibawa ke Tilong. SD ini SD dibawa dibawa ke oleh Tilong. oknum yang pakai motor Vino itu. Iya. Dia sudah tahu kalau ini oknum polisi atau bukan, dia sudah tahu. Karena bilang pakai pakaian biasa. Iya. Jadi bawa Tilong. Jadi dia sempat tanya, dia bilang, lu Tilong tuh buat apa? Dia bilang dia sudah tahu. Di situ tuh dong bawa di salah satu macam kayak kos begitu. Macam kayak kos. Dia bilang, terus kenapa lu sudah ke tanya dia tuh, maunya lu ini kan dibawa bilangnya mau ke rekon, terus lu dibawa ke sini nih kenapa lu sudah tanya? Dia bilang suruh beta tunggu saja di sini, nanti baru ketemu rekon. Tapi dia tuh dipulangkan yang waktu dia datang ke rumah tuh sorenya itu baru dia dipulangkan itu. Berarti ditahan, didiamkan di Tilong itu, Iya. di kos itu cukup lama. Cukup lama. Dipulangkan oleh oknum yang jemput dia juga, Iya. yang motor Vino ini. Tapi Sari benar-benar tidak kenal ini, tidak kenal oknum itu. Dia tidak kenal. Tapi di situ dia bercerita kalau kan beta juga sempat sedikit korek-korek kalau maksudnya bertanya sedikit ke dia Iya, toh. iya. Maunya kenapa Sony Pirekon, terus ini apa? Kira-kira lu pengakuan di ketong tuh kira-kira betul ke sonde. Tapi dia bilang dia pengakuan di ketong tuh betul. Tapi dia disuruh tidak boleh mengikuti video yang rekaman yang ketong keluarga pegang. Karena dia bilang ada salah satu penyidik bilang, Iya. lu jangan boleh ikut itu rekaman karena dalam itu rekaman tuh dalam CCTV yang ada tuh lu pemuka sudah ada. Jadi lu jangan takut. Jadi oleh penyidik sendiri yang kasih tahu di Sari Iya. untuk buat begitu. Iya, dari Untuk tidak pengakuan SD ini pengakuan. begitu. Jadi dia bilang dia ini baru dia bilang setelah sebelum 3 hari sebelum rekon itu dia sudah dijemput. 3 hari sebelum. Iya, dia dijemput itu malam. Itu dia dijemput malam. Terus dia BAP itu sudah dirubah. Nah, disitulah ya dia bilang dari penyidik kestodia Sony boleh ikut itu Pernyataan. pengakuan yang ada. Karena lu tuh sudah ada dalam rekaman CCTV.
Jadi kalau lu mengaku nanti lu masuk penjara seperti tersangka 2 ini. Begitu. Jadi SD takut, akhirnya dia mengikuti kata daripada penyidik ini. Iya. Makanya dia punya apa ya? Dia punya pengakuan itu berubah-ubah di polisi ya. Iya, Ternyata alasannya itu. Dia bilang dia punya BAP itu sudah berubah ulang-ulang. 3 kali dia bilang. Tapi dia bilang bukan dia sendiri. Jadi dia bilang terus siapa-siapa yang dirubah. Dia bilang AM juga dirubah. AM itu dirubah, setelah AM dirubah baru SD ini dirubah. Dia bilang lu tahu dari mana? Karena beta tanya penyidik. Dia bilang ini AM ini penyidik cerita sendiri. Bilang AM ini sudah dirubah. Karena AM ini karena dia mengandung. Iya. Waktu itu sudah Seorang dia menyusui kan. Jadi soalnya bisa keluar malam. Jadi waktu itu penyidik pergi langsung ke rumahnya untuk berubah BAP begitu. Ya, berarti AM dan juga SD ini ya, yang kebetulan Om Nun tahu begitu. Apakah dari saksi-saksi lain yang dikumpulkan itu juga, maksudnya penyidik justru begitu kok? Itu beta sudah tanya SD. Jadi beta tanya SD, apakah yang RK ini juga di ini? Tapi dia bilang dia sudah tahu. Karena yang dia tahu tuh cuman AM ini. Karena dia juga sempat bertanya ke penyidik, tapi yang penyidik sampaikan cuman AM yang dirubah. Nah, terus yang diubah ini isinya tuh apa sah? Itu- Yang berubah dari pernyataannya? Itu kau sudah tahu. ketong keluarga sontak Tidak tahu. Tapi kalau dari pengakuan dari SD terhadap keluarga itu, apakah itu sesuai dengan hasil otopsi kemarin? Kalau bagi kami keluarga itu sesuai. Sebelum otopsi atau punya di visum, Iya. hanya baru dasar visum luar di kamar mayat rumah sakit umum. Tapi dari tanggal 16 kami bisa pastikan SD itu jujur. Tanggal 19 April 2025 itu SD itu jujur. Karena pada saat prarekonstruksi yang seperti yang tadi saya bilang, persesuaian penemuan jenazah Delvi dan Lucky itu sama persis yang diceritakan oleh SD dan Anggi. Iya. SD dari AM ini. Kami keluarga saja belum tahu. Dan itu saja itu kita bisa berpikir dengan otak yang kita sebagai orang biasa tidak. Iya. Itu saja sudah sesuai karena kemungkinan besar SD ada di situ. AM ada karena makanya bisa tahu posisi jenazah. Bisa tahu bikin kronologi, Iya. bisa tahu lari dari mana. Itu kan semua berarti SD itu ada. Apalagi yang ditutupi oleh penyidik. Karena semua sudah dibongkar dengan jelas. Tidak ada intervensi. SD itu dia karena kenapa di penyidik tidak memakai? Karena kami, saya, Icat, Bapak Delvi dan Kakak Lucky, Sonia, yang bilang, terutama saya bilang saya memukul SD. Dan juga saya kasar dengan AM ini. Itu pernyataan dari siapa, Om? 3 orang SD, AM dengan RK ini. Kita dikonfrontir. Ya. Di malam SD mengaku saya tidak ada. Saya lagi nonton Pawe. Siangnya SD baru bertemu. Tapi kan dia sudah mengaku. Siangnya sudah dibuat rekaman video. Malam diantar ke penyidik Polda. Tapi SD ini tidak diperiksa. Saya, Bapak Besar Lucky, dan Bapak kandung dari Delvi, Icat, hujan. Kita tidur di bawah emperan Bareskrim Polda NTT itu sampai jam 6:30 pagi. SD boleh tidur di dalam. Dan itu tidak diperiksa. Sama sekali. Ya. Dari mana Om tahu bahwa itu tidak diperiksa sama SD sekali? posisi datang dia ada tidur. Nah. Dia ada mengantuk keluar. Bilang beta sudah dapat periksa. Bapak beta polisi suruh beta tidur di sofa. Sedangkan kita orang tua ada kena hujan. Astaga. Dan disitulah saya sedikit tekanan kepada SD. Karena waktu itu saya yang bawa mobil. Iya. Jadi saya bilang, lu tidak boleh pulang di Kelapa Lima. Lu tunggu penyidik don datang. Maka saya membawa Bapak Delvi dengan Bapak Besar Lucky, kita pulang. Jam 8:30 pagi SD diantar oleh Maxim dan dibayar oleh penyidik. Nah,
Berarti saya pikir yang video mereka membuat bahwa saksi SD, RK dan AM mengatakan bahwa kita pukul itu berarti sudah tidak pakai. Karena tidak ada kekerasan di sini. Kalau ada kekerasan maka pasti kan ada laporan. Kenapa Iya. tidak ada laporan? Harusnya kan juga diperiksa. Ya, Ini tidak diselidiki sama sekali. diselidiki. Ya, hanya mereka membuat. Untung kita buat video. Akhirnya video itu dimasukkan. Kita berikan. Tapi waktu itu akhirnya kita memakai pengacara Bapak Imbo. Oh iya. Karena waktu itu korban belum ada pengacara. Iya. Untuk menyerahkan, untuk barang bukti. Begitu. Jadi itu dipelintir ya. Ya, Beberapa pernyataan dari saksi itu tidak sesuai dengan pernyataan ketika saksi datang di keluarga korban. Nah, sama kayak tadi Om Nun cerita, ternyata cari saksi cukup susah. Dan apalagi harus pakai micet. ya, Nah, ini berarti nyambung juga dengan penangkapan Sari baru-baru nih. ya. Mengenai TPPO itu. Sedangkan waktu rekonstruksi mencari Sari sulit. Nah, Tapi kemarin kejadian penangkapan SD ini dilakukan ternyata hanya dalam beberapa jam. Nah, itu kemana sih ceritanya? itulah Indonesia. Selama kita masih di negeri Konoha, apa kurang di Polda NTT untuk buser penyidik? Tidak bisa tangkap seorang SD ini di Kota Kupang. Iya. Dan yang mana lebih besar, Polda NTT atau Polsek Kelapa Lima? Polda NTT. Nah, kenapa Polsek Kelapa Lima dapat gampang-gampang? Karena memang ada kemauan. Dan lebih lucunya, SD sementara ini lagi ditahan di Polda NTT. Iya. Kejadian penangkapan SD ini oleh, Polsek Kelapa Lima. kenapa dia harus dibawa ke Polda? Laporan polisi ada di Polsek Kelapa Lima. Kenapa harus ditangani di Polda NTT? Ya mungkin karena Polda NTT dia punya PPA lebih bagus. Tapi kalau kita sebagai keluarga korban, kita praduga mungkin SD mau diintervensi terkait ada sprindik baru ini. Mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Memang PPA Polda lebih bagus. Dan lebih lucunya SD ini yang dia itu di bawah umur. Dia mengaku dari tahun 2025 bahwa dia adalah anakan dari para Germo ini. Yang pelaku ini. Tapi kenapa tidak ditangkap? Sedangkan SD ini korban. Iya. AM ini korban. NB ini korban. Kenapa tidak ditangkap? Berarti pernyataan SD ini lebih Dianggap remeh. Ya, dianggap remeh ketika kasus Lucky dan Delvi. Iya. Tapi ketika ditangkap untuk TPPO ini Iya. dianggap sah Iya. pernyataannya oleh kepolisian. Iya, mungkin. Ataukah mungkin kenapa tidak mau tangkap SD di saat pengakuan Delvi? Ya karena yang harus diselamatkan yang sekarang ini. Dan terbukti mereka diselamatkan. Sampai hari ini mereka tidak ditangkap. Ya ini kita hanya tarik kesimpulan versi kita. SD korban, tapi kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dilanjuti? Ada SD, ada AM, IN. Itu mereka semua tuh mungkin hanya SD saja yang tidak hamil. Yang lainnya ini sedang hamil. Berarti waktu Om Nung dapat ini saksi, Kebanyakan hamil. kebanyakan sedang hamil. Hamil 1 bulan, 2 bulan. Apakah itu menjadi suatu alasan mereka tidak diselidiki? Tidak ada orang yang tahu mau dia mau bunuh orang habis. Dia harus hamil, tidak boleh diselidiki. Ini negara hukum. Kalau dia mau hamil, kalau dia mau apa, tetap pelaku harus ditahan. Kalau semua orang mau gitu, lebih rame-rame kotong bilang besok kotong kasih makan kotong anak sudah boleh tangkap. Ya, betul. Berarti penyelidikan ini belum tuntas ya? Belum. Sama sekali belum tuntas. Dan dari pihak keluarga juga belum puas dengan penyelidikan sampai sekarang mengenai kasus Lucky dan Delvi. kasus Delvi. Ya. Nah, semoga lewat ini podcast ini hari Om Polce dan juga Om Icat mewakili keluarga Lucky dan keluarga Delvi, ketong bisa sama-sama mendapatkan kebenaran di balik kasus Lucky dan Delvi ini. Siap. Terima kasih Om sudah hadir di Tamolok ID. Ya. Semoga kita akan bertemu lagi dan semoga ini kasus benar-benar Lucky dan Delvi mendapatkan keadilan.